kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Saya Eka Nurapiah dari SD Negeri Limbangan 1 Losari. Dan saya Sukmawati dari TK Pertiwi Losari Kidul, Kecamatan Losari. Dan saya sendiri Diana Silvia Dewi dari SD Negeri 51 Kecamatan Losari. Selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Diana. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya Allah. Gimana? Alhamdulillah. Bunda Diana, seperti kesepakatan kemarin bahwa hari ini Bunda akan melakukan koci, betul. Ya. Yang kocinya kemarin Bunda Eka, iya betul ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya catat sebelum saya melakukan observasi. Begitu, ya. Yang pertama yaitu apa sih rubrik penilaian percakapan coaching yang nanti akan Bunda Diana lakukan? Oke, rubrik penilaian yang ingin saya lakukan mungkin pada bagian alur tirtanya ya, Bu. Alur tirta, Iya, dari tujuan umumnya, identifikasi, betul. rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua mungkin pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot ya. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Bunda Diana kembangkan itu yang seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di bagian desain, ya. terus kemudian pertanyaan berbobot, Oke. terus apa ya, mendengarkan aktif dengan rasa. Oke, mendengarkan aktif dengan rasa ya. Oke. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bunda Diana? Yang secara spesifik ingin saya observasi itu di bagian Pertanyaan berbobotnya. Oke. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Bunda Diana harapkan? Yang saya harapkan ketika si coaching ini mampu menggali potensi dirinya untuk menemukan solusi dari masalahnya. Oh, oke. Baik, bagus ya. Oke. Baik Bunda Diana, saya rasa cukup ya untuk pertanyaan ini. Kita lanjut ke observasinya. Siap. Ya, semoga sukses selalu. Oke. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Mbak Diana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Diana gimana nih? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah, kita duduk ya. Terima kasih. Gimana nih? Kemarin katanya pengen di coaching nih. Apa nih yang mau diomongin? Ya bener banget nih. Sebenarnya saya tuh akhir-akhir ini emang pusing banget Mbak. Lagi banyak masalah gitu loh. Kita kan tuh perempuan ya, pasti kan tugasnya nggak cuma satu ya Mbak ya. Kadang itu kan ada tugas di rumah juga kan sebagai istri, kemudian juga ada juga tugas-tugas organisasi, ada tugas tambahan juga dari sekolah, di samping tugas kita yang sebagai utama sebagai seorang guru tentunya ya. Kadang saya tuh bingung, aduh tugas banyak banget seperti ini, mampu nggak sih nanti saya gitu kan untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Ternyata lagi ngalamin kebingungan nih dengan profesinya Mbak Eka ya, yang tugas-tugas tambahannya gitu ya, yang menumpuk gitu ya. Aduh, gimana nih ya gitu kan, kalau misalkan nggak saya selesaikan kan nanti jadi menumpuk kan, nggak maksudnya jadi kalau menumpuk banyak kayak gitu yang ada malah jadi nanti saya bingung. Terus, nah dari pertemuan ini apa yang pengen didapatkan? Nah rencananya nih hari ini tuh saya pinginnya diskusi mengenai tugas utama saya sebagai seorang guru dan di sekolah pun juga sebenarnya saya mengalami banyak masalah gitu ya, terutama mungkin siswa-siswa ya Bu ya. Kalau misalkan tugas tambahan oke lah, itu lebih ke manajemen waktu saya gitu kan, bagaimana kemudian
saya membuat daftar prioritas untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah kadang tuh yang membuat jadi saya kepikiran terus itu memang anak-anak di sekolah ya gitu kan. Kadang kalau misalkan saya lagi banyak tugas keluar nih kan, misalkan ada rapat, organisasi, itu kadang anak-anak di sekolah itu sukanya rame sendiri gitu loh Bu. Kan kadang saya juga nggak enak kan sama kelas-kelas yang lain. Itu juga kan kadang-kala kepala sekolah kan juga menegur ya tentunya, karena bagaimanapun juga kan tugas utama saya sebagai seorang guru. Jadi kayak tuh aduh beban banget ya. Di satu sisi saya harus menyelesaikan tugas yang lain, tapi di satu sisi saya juga harus melaksanakan tugas saya sebagai seorang pendidik gitu loh Bu. Jadi gimana sih ya? Oke. Jadi Mbak Eka ini bingungnya double ya tadi. Sebagai guru, sebagai guru profesional yang lain gitu ya, dan mengalami kebingungan saat anak-anak ditinggal rame yang utama gitu nih ya, ya, itu gimana sih rame di supaya kelas gitu ya. anak-anak itu bisa fokus belajar meskipun saya nggak di situ gitu. Nah, kira-kira ini kan menujunya ke ini nih, guru yang ideal gitu Nah, kan. Pengennya Mbak Eka berarti jadi guru yang ideal gitu. Nah ya kan? pengennya ya kalau semua orang tuh pengennya ideal dong ya gitu kan, profesional idealis banget gitu lah. Menurut Mbak Eka tuh guru yang ideal seperti apa sih? Kalau menurut saya sih ya kita tidak bisa hanya fokus pada satu tugas aja sih ya Mbak ya. Kan kita kalau guru profesional nih yang saya tahu kan ada 4 kompetensi kan. Ada kompetensi pedagogik ya, bagaimana kita mengajar kan di kelas. Kemudian juga ada kompetensi kepribadian ya, bagaimana sikap kita, bagaimana sih guru itu agar bisa menjadi teladan gitu kan bagi rekan-rekan, juga bagi muridnya. Kemudian juga ada kompetensi sosial gitu kan, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa bermasyarakat gitu kan dengan warga sekolah dan juga dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian ada juga kompetensi profesional, kemampuan saya mengajar dalam kelas atau memahami materi. Nah, makanya menurut saya nih bingungnya di sini nih, bagaimana caranya supaya saya itu bisa secara keseluruhan, secara maksimal itu bisa menjadi guru profesional tersebut gitu. Cuma memang yang lebih saya fokuskan emang lebih ke ini sih Bu, lebih ke pedagogiknya ya. Karena kan memang yang kalau saya pilah sih memang yang paling urgent yang harus saya selesaikan saat ini adalah peserta didik nih, masalah di kelas ya tentunya gitu. Jadi sekarang pengennya itu fokus ke peserta didiknya gitu ya. Betul, nah itu yang sedang saya bingung ini gimana ya caranya gitu. Terus apa yang biasanya mengganggu tuh di pikiran tentang peserta didik ini yang biasanya mengganggu sekali sih? Kok bisa seperti ini gitu loh? Nah, berarti yang sangat mengganggu itu saat nih, misalkan nih hari ini saya ada pembelajaran ya, hari ini misalkan ada pembelajaran nih, kan? Terus tiba-tiba ada rapat gitu kan, kadang-kala kan ada rapat yang sifatnya insidental ya kan, kadang saya belum persiapkan segala sesuatunya untuk katakanlah memberikan tugas kepada murid. Nah saat itu kemudian saat saya bilang ke anak-anak, hari ini Bu Guru rapat dulu ya, Bu Guru rapat terus. Nah seperti itu, jadi yang buat saya rasa bersalah itu kadang perasaan mereka yang sedih ditinggal, kemudian ya kok Bu Eka rapat terus gitu, itu yang buat saya jadi merasa wah gimana ya gitu, berat untuk meninggalkan mereka sebenarnya, tapi panggilan tugas saya di tempat lain juga memang harus terpenuhi juga gitu, tadi berkaitan dengan kompetensi seorang guru gitu. Sangat kompleks ya, ternyata sangat kompleks sekali. Nah biasanya kalau ada seperti itu ya, gangguan seperti itu, apa yang Ibu lakukan gitu? Mbak Eka lakukan gitu? Nah pastinya yang utama sih kita refleksi dulu ya. Merenung dong, aduh iya ya ternyata saya tuh mempunyai banyak hutang kan, terutama ke murid-murid gitu kan. Gimana caranya supaya hak-hak murid saya itu bisa terpenuhi. Nah itu sih mungkin Bu, pikiran yang selama ini mengganjal bagi saya adalah bagaimana saya bisa memenuhi hak murid saya gitu kan, mereka bisa tetap senang, bisa tetap bahagia dan mengikhlaskan saya sebagai gurunya itu untuk menjalankan tugas di tempat yang lain gitu. Jadi Mbak Eka melakukan refleksi biasanya ya, kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang urgen gitu lah ya, untuk meminimalisir gitu ya. Betul. Nah kalau kita bilang idealnya gitu ya, seorang guru kan mungkin idealnya 10 lah. Betul. Kira-kira Mbak Eka sekarang ada di level berapa?
Kalau menurut saya sih selama ini ya mungkin ada di level 6 lah ya. Kalau misalkan direntang dari 10 ya, 1 sampai 10 ada di rentang 6 ya sekarang mungkin. Oh, di rentang 6 ya gitu ya. Di level 6 gitu lah ya. Iya benar ya, di level 6 gitu. Kok ini ya, level 6-nya itu seperti apa gitu? Gambarannya bisa sampai mengukur itu ada di level 6. Nah sebenarnya sih kalau dari apa namanya manajemen waktu sendiri ya Bu ya, kan saya sudah sadar ya konsekuensi saya sebagai seorang guru dengan beberapa kompetensi itu gitu kan. Dan dari awal sebenarnya kalau misalkan saya apa namanya sudah mempersiapkan ya, misalkan sudah ada jadwal agenda rapatnya dan sebagainya, itu bisa saya kendalikan. Hanya saja memang saya tidak bisa mengendalikan perasaan murid gitu kan, apalagi misalkan ada tugas mendadak, ada telepon mendadak, ini Bu kan ini segala rapat ke sini, ini segala rapat ke sini, kan kadang hal seperti itu sih yang buat akhirnya kalau lain-lainnya sih insya Allah masih bisa terkontrol ya Bu ya. Mungkin masalah ini nih gimana caranya supaya saya tidak merasa bersalah terlalu dalam pada murid gitu. Jadi masalahnya ada di waktu. Nah, kira-kira pengennya tuh Mbak Eka ada di level berapa nanti kalau misalnya ada perubahan gitu lah. Ya Di level berapa? pengennya sih tentu ideal ya tapi kayaknya kalau sempurna banget tuh ya nggak bisa ya, kita manusia pun juga masih tahap belajar begitu ya Mbak ya, berproses lah. Setidaknya kalaupun berada di angka 8 itu lebih dari cukup ya kalau menurut saya gitu kan. Iya, iya. Jadi inginnya harapannya gitu ya ada di level 8 gitu ya. Kalau ini kembali lagi ke anak-anak kayak gitu. Nah, kira-kira mereka itu lebih senangnya seperti apa sih gitu? Lebih senangnya seperti apa gitu? Mereka di kelas itu seperti apa? Kalau saya amati memang ketika respon ya, saya melihatnya dari respon peserta didik saya atau murid saya itu adalah mereka itu inginnya selalu didampingi gitu kan. Nah itu kan kadang yang buat pikiran aduh ini gimana ya saya ninggalin berat juga. Jadi bayangan anak-anak. Jadi kadang-kala tuh saya nggak mindfulness ketika kemudian berada di suatu rapat atau suatu forum, pasti bayangan anak-anak itu aduh gimana ya anak saya rame nggak ya gitu kan, nanti mereka itu pada berkelahi apa enggak gitu ya. Jadi ya mungkin apa namanya rasa bersalah dan kondisi mereka yang saya khawatirkan gitu. Jadi pinginnya ya saya mendampingi gitu kan, tapi gimana Ya, jadi intinya mereka pengennya didampingi Iya, gitu kan. Itu yang membuat mereka seneng gitu ya. Kompleks juga ya. Iya, kita hanya satu orang ya, tapi Iya. kita harus bisa membagi Sat-sat gitu loh ya. Iya, ada kan saya Seperti bisa itu ya. pakai jurus Naruto. Wah, keren ya, bisa membelah diri gitu kan, membagi diri gitu kan. Tapi mungkin bisa dengan cara yang lain. Mungkin dengan bagaimana rencananya gitu. Saat mereka nggak ada gitu kan. Apa dibiarkan saja kah? Apakah bagaimana gitu? Nah, kalau itu sih sebenarnya saya pernah bertanya gitu ya kepada anak-anak gitu kan. Saya juga sih sebenarnya sudah memberikan pemahaman gitu kan. Anak-anak ini guru itu selain apa namanya mengajar kalian, guru juga banyak tugas yang lain gitu kan. Jadi kadang-kala memang yang saya lakukan itu pertama adalah memberikan pemahaman kepada mereka gitu, bahwasanya guru mereka itu memiliki juga ada hal-hal lain yang harus diselesaikan. Dan saya berikan pemahaman kepada peserta didik gitu. Kemudian biasanya nih saya menyiapkan sesuatu yang mereka sukai nih. Anak-anak ini biasanya sangat senang ketika mengerjakan tugas itu dengan media yang menarik, contohnya misalkan puzzle gitu ya. Jadi biasanya tuh saya itu membuat puzzle tentang pembelajarannya, misalkan pembelajaran tentang gotong royong nih, kemudian saya pilihkan satu gambar yang menggambarkan kegiatan gotong royong, kemudian saya buat puzzle, kemudian nanti mereka berdiskusi gitu. Kadang-kala saya juga minta pendapat mereka gitu, dan anak-anak gimana nih caranya supaya kalian tetap bahagia mereka juga ditinggal gitu ya. Ya mereka selama ini alhamdulillah senang kalau misalkan diberikan tugas yang sesuai dengan keinginan mereka, seperti menggambar gitu kan, atau mungkin bermain. Oke, jadi memberikan pemahaman, juga memberikan pembelajaran yang menarik untuk mereka gitu ya. Terus juga sesuai dengan minat mereka lah gitu. Intinya seperti itu ya. Strategi apa lagi nih kira-kira ya? Nah,
biasanya nih ya, kalau saya sih ini sebagai untuk menebus rasa bersalah itu saya ngomong ke mereka nih, anak-anak, oke lah, Bu Guru saat ini mungkin meninggalkan kalian. Bu Guru juga merasa bersalah karena banyak maksudnya meninggalkan kalian ketika sedang rapat dan sebagainya. Nah, sebagai ucapan permohonan maaf guru, biasanya saya memberikan hadiah gitu kan. Wah, atau gini hadiah nih, atau mungkin makan ya, misalkan saya makan gini biasanya Mbak, gitu ya, anak-anak nih sebagai penebus rasa bersalah guru, kalian minta apa gitu. Jadi saya menawarkan sesuatu ke mereka, apakah mereka mau minta jajan, permen, susu atau apalah gitu, supaya mereka bisa legowo bahasanya. Oh iya, nggak apa-apa, beli gede gitu. Gitu. Ya selama ini seperti itu Bu, gitu ya. Ya meskipun itu tidak berdampak secara signifikan kepada hasil belajar, tapi setidaknya mereka ridho gitu ya, mereka senang gitu kan ketika saya tinggal. Jadi Mbak Eka memberikan apa tadi, penebusan dosa gitu ya. Ya semacam itu gitu ya. Harapannya mereka Memberikan hadiah-hadiah. Iya betul, tidak terlalu kecewa gitu kan meskipun saya tinggal begitu lah. Ada dampak negatif positifnya nggak sih kalau misalnya ngasih itu? Nah sebenarnya ada ya, anak-anak kan sebenarnya paling seneng ya, paling seneng kalau misalkan dikasih sesuatu kan, apapun itu, pokoknya hal-hal yang mereka sukai. Dan memang dampak negatifnya itu kadang kalau misalkan saya lupa nih, misalkan saya udah janjikan kan, anak-anak nih besok nanti Bu Guru mau bawa susu kotak misal gitu ya, terus saya lupa, dan itu biasanya mereka nagih-nagih terus. Dan itu memang salah saya juga sih ya, karena ya saya lupa gitu kan, terus mereka jadi nagih gitu kan, ingetin terus, tapi juga kadang-kala jadi bikin lama-lama ketergantungan juga ya, dampaknya Bu ngasih jajan lagi dong Bu, ini lagi dong, seperti itu sih. Iya, jadi saya nggak masalah sih ya. Oke, jadi ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Nah, selain ini ya, selain apa, penebusan dosa gitu ya, kira-kira apa lagi tuh strateginya? Nah biasanya Ketika memberikan pemahaman sudah, terus penebusan dosa sudah, gitu kan? Apalagi nih kira-kira strateginya? biasanya sih kalau yang membuat anak semangat ini adalah nilai. Iya. Nilai yang seperti apa gitu? Jadi ini anak-anak saya nih ya, Mbak tuh dia tuh mereka tuh senang banget kalau misalkan saya berikan pujian. Oke, Jadi misalkan anak-anak misalkan saya kasih tugas ya, terus kemudian besok paginya saya nanya, anak-anak gimana? Kemarin kan kalian Bu Guru tinggal, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah Bu, ketika mereka diberikan pujian hebat, bagus, keren, atau misalkan ya nanti anak-anak yang tertib saat guru tinggal atau saat guru mengerjakan guru nggak ada mengerjakan tugas itu, saya kasih nilai tambahan, itu biasanya mereka semangat gitu. Jadi selain tadi memberikan sesuatu berupa hadiah ya, ataupun makanan atau minuman yang mereka sukai, biasanya emang lebih ke nilai sih Mbak. Mereka tuh semangat banget kalau misalkan Bu, nanti saya dikasih tambahan nilai nggak? Gitu. Oke, jadi selain memberikan hadiah, memberikan nilai plus gitu ya, untuk mereka yang aktif, terus tidak apa istilahnya, tidak apa ya istilahnya, Tidak terlalu gaduh nagih-nagih, tidak gitu. ketergantungan juga sih ya, emang. Iya. Gaduh di kelas gitu kan. Nah, iya. Oke. Oke. Nah, terus dari temennya ada tidak? Dari teman sejawatnya gitu ya, yang bisa ngebantu Mbak Eka gitu kan. Tidak mungkin kan kalau misalnya cuma tadi istilahnya ditinggal ya kan sepenuhnya. Pastinya perlu kan. Betul. Perlu artinya apa ya, bantuan dari Rekan. gitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan gitu kan? Ya. Kira-kira mau menggandeng seperti apa gitu dengan rekan sejawatnya? Kalau saya sih pengennya memang kalau di SD kan memang ini ya Mbak ya, belum ada jadwal piket seperti di SMP gitu ya. Iya ya. Iya betul sih. Tapi alhamdulillah sih kalau kemarin-kemarin kepala sekolah biasanya ngisi Mbak gitu. Ngisi, ya? Jadi Oke. iya, bantuan dari kepala sekolah itu sangat berarti ya bagi saya gitu kan. Nanti ke depan saya juga mungkin bisa meminta tolong rekan sejawat ya, rekan sejawat yang kebetulan saat itu tidak ada jam, mungkin saat itu kelasnya beliaunya sedang jam olahraga atau mungkin sedang jam PAI. Nah itu biasanya saya meminta bantuan sih gitu. Jadi
dukungan dan support seperti itu yang mungkin saya butuhkan yang ketika saya tidak ada tadi. Jadi selain tadi saya sudah merencanakan pembelajaran yang game gitu ya, permainan yang menarik, kemudian juga tadi ada reward tadi ya gitu kan, kemudian juga menjanjikan nilai yang bagus gitu kan. Ya memang saya juga bisa minta tolong ke rekan sejawat sih, minimal mengawasi gitu ya, karena bagaimanapun juga anak SD gitu kan ketika ditinggal itu kan pasti tetap rame gitu kan, tanpa pengawasan gitu ya. Jadi mungkin itu sih Mbak, jadi dukungan dari rekan sejawat menurut saya tetap sangat penting. Oke, jadi dukungan rekan sejawat, apalagi kepala sekolah tadi juga mendukung sekali ya. Iya, Sangat membantu sekali, sangat bagus sekali. Saya kira memang harus dikembangkan lah kolaborasi ini betul, gitu ya. Iya, kolaborasi gitu ya. Jadi sehebat apapun seorang guru tuh kalau tanpa kolaborasi ya nggak akan bisa maju sih kan. Kadangkala satu orang guru tapi dia berkembang sendirian ya kurang berarti apa-apa. Tapi ketika kita bisa berkolaborasi dengan semua rekan sejawat ya, terutama itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar sih kalau menurut aku gitu ya. Iya, dari strategi yang tadi dipaparkan gitu kan. Nah, kira-kira kapan itu akan dilakukan? Ya, kadangkala kan saya juga tidak bisa memprediksi kapan saya akan rapat ya. Kadangkala itu ada rapat atau telepon mendadak dan sebagainya, mungkin lebih cepat lebih baik gitu, kalau menurut saya gitu kan. Jadi memang kondisi saya yang mungkin banyak tugas tambahan di luar mengharuskan saya harus siaga gitu ya. Dan memang berarti perencanaan saya ini harus bagus nih. Saya harus punya banyak stok strategi pembelajaran yang menarik gitu kan. Jadi mungkin kalau saya pikir sih secepatnya ya Mbak ya, karena kan saya nggak tahu, barangkali mungkin nanti ada SM mendadak atau rapat mendadak atau mungkin saya dibutuhkan di suatu tempat yang lain gitu. Oke, jadi lebih cepat lebih baik, jangan tunda gitu ya. Dan memang saat dibutuhkan gitu lah. Betul, ya kan? betul. Tidak mungkin kan ada gurunya tapi dikasihkan ke teman sejawat atau kepala sekolahan. Jadi ini urgennya gitulah. Alternatif terakhirnya itu menggandeng rekan sejawat gitu kan, dan kepala sekolah. Nah, dari beberapa strategi ini ya yang tadi dipaparkan yang memberikan idea, pemahaman, terus apalagi penambahan nilai. Betul. Gitu kan, mana yang paling diutamakan, mana yang maksudnya bisa diterapkan? Kalau menurut saya sih emang ya cara yang paling mudah gitu ya ketika kemudian saya tinggal adalah memberikan apresiasi berupa nilai ya kan. Berarti saya hanya perlu menyampaikan ke peserta didik dan juga mengaitkan dengan keyakinan kelas ya kan. Kita juga punya keyakinan kelas ya, punya kesepakatan kelas. Jadi ketika kemudian saya tidak ada di ruangan gitu ya, kemudian saya bisa mengingatkan kembali kepada mereka tentang keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat. Jadi mungkin itu yang paling bisa dilakukan saat ini dan paling mudah gitu ya, artinya tidak membutuhkan modal gitu ya. Tapi kalau misalkan hadiah kan saya harus beli apa gitu kan, menyiapkan apa sih yang mereka sukai. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas bisa lah gitu. Ketika kemudian pertemuan selanjutnya saya bisa menyampaikan ke mereka ya, menyadarkan bahwasanya pun nah ini juga berkaitan dengan kemandirian juga sih Mbak ya. Apalagi kan sekarang kita sudah kurikulum merdeka nih, kan ada profilnya, profil pelajar Pancasila kan salah satunya adalah mandiri. Barangkali mungkin bisa saya terapkan sikap kemandirian ini kepada peserta didik begitu, sehingga harapannya mereka tetap bisa kondusif meskipun saya tidak di ruangan begitu. Jadi intinya yang nanti akan diutamakan itu apresiasi nilai ya. Betul, pemahaman juga kan ke mereka, lebih gampang gitu kan, tidak perlu modal juga gitu kan. Betul, lebih murah gitu. Lebih murah, lebih gampang, lebih simpel untuk diterapkan gitu. Terus ini kan kita udah bicara banyak nih. Kira-kira apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan tadi dari awal sampai akhir gitu? Apakah ada pencerahan atau gimana gitu? Ya, jadi ya sebenarnya sih saya senang ya, pastinya senang dong. Gitu. Sudah ada tempat berbagi ya, sudah ada tempat berbagi. Jadi kalau saya dapatkan tadi sih memang
tempat untuk berbagi cerita gitu. Kadang-kala memang kita itu gini mbak, hanya butuh didengarkan kan, gitu kan. Kadang kita tuh nggak butuh solusi, hanya butuh didengarkan. Kemudian dipancing-pancing nih, biasanya kan kita itu sudah tahu satu hal, tapi kadang-kala itu oh iya ya, kita butuh pertanyaan pemantik nih. Kalau diskusi seperti ini kan kadang, oh iya ya, kenapa nggak dicoba cara itu? Oh iya ya, kenapa nggak dicoba cara itu? Nah ini nih asiknya kadang kalau kita ngobrol-ngobrol seperti ini nih. Jadi kalau saya sih banyak hal ya dari obrolan-obrolan kita, saya jadi merasa oh terpancing lagi. Oh iya ya, kenapa sih nggak kayak gitu? Kenapa sih saya nggak nyoba gitu kan? Itu sih. Wawasan saya bisa lebih terbuka, insight-nya dapat gitu kan dibandingkan saya cuma diem Iya kan, pembicaraan yang menarik ini ya. Alhamdulillah kalau jadi intinya seneng lah gitu lah ya. Jadi kita memang perlu pencerahan gitu ya, saling curhat gitu ya. Itu artinya yang tadinya apa masih kan, oh itu waring gitu kan. Padahal sih mungkin bisa saja saya bisa memberikan solusi gitu kan dalam diri sendiri, tapi kan kadang masih mikir ngapain kayak gitu ya. Ya benar, butuh pemantik, butuh orang yang kemudian bisa kita ajak diskusi gitu ya, untuk bisa menggali potensi. Karena kan orang itu nggak sadar ya mbak, kalau dia tuh punya potensi yang besar gitu. Tapi dengan coaching seperti ini nih, dengan digali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita jadi oh iya, saya punya potensi kok gitu kan. Cuma nggak sadar gitu loh. Orang-orang itu kadang punya bakat yang luar biasa tapi dia nggak sadar. Cuma intinya sebuah diskusi ya, sebuah obrolan seperti ini. Jadi saya rasa ini sangat luar biasa sih bagi saya gitu kan, sangat penting juga karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita tetap membutuhkan orang lain gitu kan untuk bisa berbagi begitu. Jadi intinya kita itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri gitu kan. Betul, sehebat apapun Iya, kita ya, betul. kita nggak bisa lah ya hidup sendiri gitu. Baiklah, ini sudah di ujung sesi ya. Kayaknya mungkin percakapan kita kali ini cukup sekian dan mungkin akan dilanjutkan pertemuan berikutnya apa gimana ini? Ya boleh aja sih kalau kita ngobrol-ngobrol kan. Saya sharing tertarik gitu gitu, loh. pengen apa nih nanti kedepannya hasilnya gitu kan, dari strategi itu setelah diterapkan itu saya jadi pengen tahu nih nanti akan mendapatkan hasil yang seperti apa gitu kan. Oke. Baik ya, mungkin kalau boleh lah, mungkin kalau hasil itu kan kita tidak bisa melihat secara langsung ya, berproses, bertahap juga. Saya coba nanti berikan apresiasi itu tadi ya, berupa nilai apakah itu akan berpengaruh secara signifikan. Kalau memang iya ya mungkin saya akan berbagi lagi nih dengan ternyata dari sekian banyak strategi itu ternyata ini memang yang paling bagus, karena memang kadang-kala kan anak itu motivasi utamanya mendapatkan nilai yang besar ya. Nah, makanya saya penasaran kira-kira lebih efektif mana nih, hadiah atau nilai gitu. Iya, nantinya kan kalau misalnya ini efektif gitu kan, kita bisa tuh mendiseminasikan kepada rekan sejawat kita gitu kan. Kita bisa berbagi mereka kan, pengalaman-pengalaman. Iya, pengalaman-pengalaman. Itu saja ya. Iya, Oke. Kiranya sekian saja lah. Barangkali ada yang kata-kata yang menyinggung atau bagaimana, mau dimaafkan ya. Ya, sama-sama ya Mbak ya. Kadang memang manusia itu harus dari kesalahan gitu ya. Tapi tadi diskusi kita asik sih, dan juga terbantu sekali dengan proses coaching kita hari ini. Oke, asik Lah pokoknya. Ayo kita ke kelas lagi. Oke. Atau ke ini, ke ruang guru dulu nih. Enaknya Kan nanti ini juga boleh. Ayo. Oke, terima kasih untuk kali ini ya Mbak. Sehat selalu. Sampai jumpa nanti ya. Oke deh. Udah Diana. Halo. Gimana nih perasaannya setelah mengcoaching? Ya pastinya seneng Ya. bisa ngebantu rekan sejawat ya. Bisa beliau bisa menemukan solusi. Solusinya alhamdulillah. Baik. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Bunda Diana, minta waktunya sebentar ya. Ya. Oke. Yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Bunda Diana harapkan. Seperti yang sudah kita sepakati Iya. sebelumnya ya, bahwa Oke. saya indikatornya itu pada pertanyaan berikutnya ya. Tadi ya saya sudah memberikan beberapa pertanyaan berikutnya
berbobot untuk menggali potensi dari si coaching tersebut dengan menggarisbawahi kata kuncinya gitu. Sehingga beliau mampu tadi ya memberikan solusi ya, menemukan solusi. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Baik, saya akan memaparkan hasil dari observasi yang saya lakukan tadi, bahwa pada pengamatan yang saya lakukan yaitu Bunda Diana sudah cukup berhasil ya dengan melakukan tirta ya, dimana tirta ya, dimana di situ ada tujuan sudah nampak jelas, kemudian ada identifikasi masalahnya juga sudah dipaparkan sangat jelas sekali, kemudian ada rencana aksinya juga Bunda Diana sudah memberikan pertanyaan pemantik yang sampai menuju ke rencana aksinya tersebut sudah bagus, luar biasa. Kemudian terakhir yaitu tanggung jawabnya. Bunda Diana sudah berhasil untuk mengemukakan si coaching dalam proses coaching tadi. Kemudian pada pertanyaan berbobot ya, saya lihat sudah nampak jelas dan nampak bagus sekali, pertanyaannya udah hebat lah, keren. Terima kasih. Masih belajar. Oh, masih belajarnya udah keren ya, semoga lebih baik lagi ke depannya. Oke, terakhir ya Bunda. Oke, kompetensi apa yang ingin Bunda kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bunda lakukan? Selain pertanyaan berbobot tadi Ya. ya, saya juga ingin mengembangkan pada kehadiran penuh. Kehadiran penuhnya, oke, kehadiran penuh. Karena itu akan mempengaruhi saya Ya. untuk menemukan kata kunci yang Kata kuncinya. ada pada pertanyaan berbobot yang nanti akan saya lontarkan kepada coach tersebut. Kemudian yang kedua, kehadiran mendengarkan secara aktif. aktif. Iya, Oke. mendengarkan aktifnya itu yang nanti saya juga perlu kembangkan. Oke, bagus sekali ya, katanya juga bagus banget loh. Terima kasih. Selamat Terus belajar, Oh, belajar dan semangat. belajar. Jangan aku tidak ingin merasa cukup puas ya. Betul. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas waktunya. Sukses selalu Bunda Diana. Sama-sama Ibu sudah menjadi observer saya gitu.